Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MB3. Di sini dengan saya Sofia Pisa, saya Rizal Zarani, saya Saleh Yuniani. Halo teman-teman, jadi di sini kita mau menuju ke dalam Monumen Pancasila Sakti. Ayo. Ada 4 yang tercantum, mulai dari Alt Mobile 98, Toyota FJ 25, W500 sama FV 603 Salaken. Pada bagian awal, kami mengunjungi area koleksi kendaraan yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Di sini terdapat beberapa kendaraan yang digunakan dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Kendaraan-kendaraan ini dulunya dipakai untuk mengangkut dan memindahkan para korban ke lokasi lubang buaya. Meskipun sekarang hanya dipajang sebagai koleksi, kendaraan ini menjadi saksi bisu dari kejadian yang sangat penting dalam sejarah. Dengan melihat langsung bentuk dan kondisi kendaraan tersebut, kita bisa lebih membayangkan bagaimana situasi saat itu. Ketika para korban dibawa secara paksa, area ini juga memberikan gambaran nyata bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar cerita dalam buku sejarah. Suasana di sekitar koleksi kendaraan terasa cukup tenang, namun menyimpan banyak makna yang mendalam bagi setiap pengunjung yang datang. Ini tuh dapur umum ya, dapur umum rumah ini pada tanggal 1 Oktober digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontakan G30 SPKI. Ya, kita lihat dalamnya. Di bagian ini kami melihat area dapur umum yang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dapur umum ini dulunya digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan logistik, terutama makanan bagi orang-orang yang berada di lokasi peristiwa G30 SPKI sedang berlangsung. Meskipun bangunannya terlihat sederhana, tempat ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas di kawasan ini pada masa itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap bagian dari tempat ini, sekecil apapun, memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Suasana di area ini terasa cukup tenang, namun tetap memberikan kesan yang mendalam bagi para pengunjung. Saat ini kami berada di area pos komando yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Pos komando ini dulunya digunakan sebagai pusat pengaturan dan koordinasi selama peristiwa G30 SPKI berlangsung. Dari tempat inilah berbagai rencana dan pergerakan diatur, mulai dari aktivitas di sekitar kawasan hingga jalannya peristiwa pada saat itu. Meskipun bangunannya terlihat sederhana, pos komando ini memiliki peran penting dalam berlangsungnya peristiwa tersebut. Melihat tempat ini membuat kita menyadari bahwa setiap bagian dari kawasan ini memiliki sejarah dan perannya masing-masing. Tidak jauh dari area pos komando, terdapat replika yang menggambarkan kondisi saat para korban ditahan. Di bagian ini terlihat Pierre Tendean bersama 2 perwira lainnya yaitu R. Suprapto dan Sutoyo Siwo Miharjo. Replika ini menunjukkan bagaimana mereka berada di dalam tekanan dan mengalami perlakuan yang sangat berat sebelum akhirnya gugur. Meskipun hanya berupa tiruan, adegan ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang situasi yang terjadi pada saat itu. Suasana di bagian ini terasa lebih hening dan membuat kita ikut merasakan betapa beratnya perjuangan para pahlawan. Selanjutnya kami sampai di bagian paling bersejarah di Monumen Pancasila Sakti, yaitu Sumur Lubang Buaya. Sumur ini menjadi tempat ditemukannya jenazah para pahlawan revolusi setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Tempat ini menjadi saksi nyata dari kejadian kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Melihat langsung lokasi ini memberikan perasaan yang berbeda, lebih hening, dan penuh makna. Jadi kita mau masuk museum pengkhianatan PKI atau komunis. Ayo.
Di bagian depan museum terlihat miniatur kawasan Lubang Buaya pada masa peristiwa G30 SPKI. Miniatur ini memperlihatkan gambaran lokasi pada saat itu, mulai dari susunan bangunan, posisi beberapa tempat penting, hingga area di sekitar kawasan tersebut. Dengan melihat miniatur ini, pengunjung dapat lebih mudah memahami kondisi Lubang Buaya pada masa lalu. Setelah itu, kami memasuki bagian dalam museum. Di dalam museum, terdapat banyak diorama yang disusun secara berurutan untuk menjelaskan jalannya peristiwa sejarah tersebut. Setiap diorama dibuat dengan detail, mulai dari tokoh-tokoh yang diperagakan, bentuk bangunan, kendaraan, hingga keadaan di sekitar lokasi kejadian. Di bagian awal, ditampilkan gambaran kondisi Indonesia pada masa itu, yang sedang mengalami ketegangan politik dan keamanan. Bagian ini membantu pengunjung memahami latar belakang sebelum peristiwa terjadi. Selanjutnya, terlihat beberapa diorama yang menggambarkan rangkaian kejadian penting pada masa itu. Tokoh-tokoh dalam diorama dibuat menyerupai keadaan asli sehingga terlihat lebih nyata. Berjalan ke bagian berikutnya, terdapat adegan yang menunjukkan situasi di beberapa lokasi penting saat peristiwa berlangsung. Setiap bagian diorama disusun agar pengunjung dapat memahami urutan kejadian dengan lebih jelas. Setelah itu, ditampilkan adegan lain yang menggambarkan keadaan di kawasan Lubang Buaya dan sekitarnya. Bagian ini menjadi lanjutan dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada malam hingga pagi hari. Di bagian lain, terdapat diorama yang menggambarkan keadaan di sekitar markas serta aktivitas yang berlangsung pada saat itu. Seluruh rangkaian diorama dibuat agar pengunjung dapat memahami urutan kejadian secara lebih jelas. Selain itu, terdapat juga penjelasan tertulis yang menerangkan nama tokoh, tempat, serta waktu kejadian. Dengan adanya keterangan tersebut, pengunjung bisa lebih mudah mengikuti alur sejarah yang ditampilkan. Semakin jauh berkeliling, semakin terlihat bahwa setiap diorama saling berhubungan dan membentuk satu rangkaian cerita. Museum ini menjadi tempat penting untuk mengenang sejarah sekaligus menambah wawasan tentang perjalanan bangsa Indonesia. Dari setiap bagian yang ditampilkan, kita dapat mengambil pelajaran agar selalu menjaga persatuan dan tidak melupakan sejarah. Di bagian ini, kami melihat koleksi pakaian asli milik para pahlawan revolusi yang tersimpan di dalam Museum Pengkhianatan PKI. Pakaian-pakaian ini merupakan benda asli yang dikenakan pada saat peristiwa gerakan 30 September 1965 terjadi. Pakaian tersebut disimpan dengan rapi di dalam etalase kaca
sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai bukti sejarah. Yang membuat bagian ini terasa lebih mendalam adalah adanya bekas-bekas yang masih terlihat pada pakaian tersebut. Dari sini, kita bisa melihat secara langsung bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan meninggalkan jejak yang nyata. Melihat benda-benda ini memberikan perasaan yang berbeda dibandingkan hanya membaca atau mendengar cerita. Suasana di sekitar koleksi ini terasa lebih hening, seolah mengajak kita untuk lebih menghargai pengorbanan para pahlawan. Bagian ini juga menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang cerita, tetapi juga tentang bukti nyata yang bisa kita lihat hingga sekarang. Dari sini, kita diajak untuk tidak melupakan jasa para pahlawan serta menjaga nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian terakhir terlihat mobil lapis baja yang menjadi salah satu saksi bisu peristiwa gerakan 30 September 1965. Setelah kejadian tersebut, kendaraan ini digunakan untuk membawa jenazah para pahlawan revolusi termasuk MT Haryono menuju Taman Makam Pahlawan. Kendaraan ini menjadi bukti bahwa setiap benda di tempat ini memiliki sejarah yang sangat penting. Sekian video dari kami. Terima kasih.